Pemirsa, di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait dengan kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan juga sekutunya. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini melibatkan 3 rudal canggih milik Iran, salah satunya rudal Emad dan Khaybar Shekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Shekan, Zulfikar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait milik Amerika Serikat. Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personil Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan juga konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil. Adapun dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi. Selain itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Ledakan besar terjadi usai drone menargetkan sebuah aset militer Amerika Serikat. Pangkalan Amerika Serikat terus menjadi target pasukan IRGC usai terus menggempur Iran tanpa henti. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qeshm, Selat Hormuz. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat. Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat mencegat rudal yang diluncurkan Iran di langit kota Zarko, Yordania. Serangan Iran dilancarkan usai serangan 13 malam berturut-turut dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut.
Sementara itu, militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah melakukan serangan lagi terhadap target militer Iran untuk malam ke-13 berturut-turut. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling serang selama 2 pekan terakhir. 4 warga Palestina dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat Desa Tel. Ambulans yang membawa jenazah 4 warga Palestina tiba di rumah sakit khusus Nablus setelah mereka dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat Desa Tel. Ratusan pelayat memadati pintu masuk rumah sakit. Di tengah suasana duka, tim medis membawa jenazah para korban ke dalam gedung untuk menjalani proses lebih lanjut. حصل في المنطقة هاي حصل اشتباكات بالحجارة بين بعضهم بين المستوطنين وبين الشباب أهل البلد. والمستوطنين أطلقوا النار على الشبان وتجمعوا المستوطنين وفي جيش كان موجود على المنطقة قاموا بإطلاق النار على الشباب وتم استشهاد 4 من الشباب الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وفي كمان 3 إصابات في المستشفى متواجدين. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk insiden tersebut dan menyebut sebagai sebuah pembantaian. Pemirsa, sekelompok pemukim Israel membakar pemukiman warga Palestina di Desa Sura, Barat Daya, Nablus, tepi barat. Sedikitnya ada 6 rumah dan 5 kendaraan dilaporkan terbakar akibat serangan pemukim Israel. Kebakaran melanda permukiman warga Palestina di Desa Sura, Barat Daya, Kota Nablus, tepi barat pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan warga bersama petugas penyelamat berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah, kendaraan, serta lahan pertanian. Seorang personel militer Israel juga terlihat berada di sekitar lokasi. Media Palestina melaporkan puluhan pemukim Israel memasuki Desa Sura dari arah barat, kemudian menganiaya sedikitnya 3 warga serta membakar 6 rumah, 5 kendaraan, dan lahan pertanian. Seorang pria berusia 74 tahun juga dilaporkan terluka akibat serpihan peluru setelah kendaraan yang ditumpanginya diduga menjadi sasaran tembakan pasukan Israel di pintu masuk desa. لما جبت بين الجيش قلت هذا ما بصير قال المستوطنين هزموا اللي يكون للجيش طب ناخذ على طول مطفيين كان ممنوع يا عم ضاربني انتهى ضارب فتنا والله يطخوا بين رجلين منا فتنا شوف دول الشباب الحلم الدار راح تضرب. Insiden ini terjadi setelah bentrokan mematikan di Desa Tal yang menewaskan sejumlah warga Palestina serta anggota pasukan Israel. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus Palestina, memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه اخذوه وفكوا الاجهزه عنه وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار
وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل، وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه، انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut. Kebakaran dahsyat disertai ribuan ledakan tabung gas guncang kawasan Seri Kembangan, Malaysia. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Empat warga Palestina dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel di Nablus, Palestina. Terima kasih masih di Anyus Pagi bersama saya Nata Arman dan Raditya Ayu. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran dahsyat disertai ribuan ledakan tabung gas mengguncang kawasan Seri Kembangan, Malaysia. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku menaklukkan si jago merah dan berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama pasar grosir. Kebakaran besar melanda sebuah toko perlengkapan bangunan di kawasan Seri Kembangan, Kuala Lumpur, Malaysia. Kobaran api dengan cepat membesar dan memicu rangkaian ledakan yang melibatkan sekitar 2.000 tabung gas. Rekaman video memperlihatkan api melahap seluruh bangunan di kawasan pasar grosir Selangor. Sebanyak 135 petugas pemadam dibantu relawan dikerahkan untuk menangani kebakaran. Total 19 unit kendaraan pemadam diterjunkan dari berbagai wilayah di Selangor. Meski demikian, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama pasar grosir, sehingga dampak yang lebih besar dapat dihindari. Pemirsa, kebakaran hutan dahsyat memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional untuk pertama kalinya. Lebih dari 10.000 warga pun dievakuasi. Unit pemadam kebakaran Spanyol terus berjuang menghadang kebakaran hutan yang melanda Playos de la Presa di dekat kota Madrid. Petugas pemadam menembus kepulan asap tebal sambil membawa selang dan peralatan untuk memadamkan api. Lebih dari 10.000 warga terpaksa mengungsi. Di tengah situasi mencekam, petugas Guardia Sipil berhasil menyelamatkan seekor anjing berukuran besar dari kepungan api. Anjing tersebut diangkat menuju bagasi mobil untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Penetapan darurat nasional ini menjadi yang pertama dalam sejarah Spanyol akibat kebakaran hutan yang semakin meluas. Pemirsa, kebakaran dahsyat melanda sebuah pabrik kosmetik dan produk kimia di Lima, Peru. Kobaran api yang disertai ledakan memaksa evakuasi warga. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik kosmetik dan produk kimia di kawasan Los Olivos, Lima, Peru. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan pabrik dan memunculkan asap hitam pekat yang menyelimuti langit kota. Kondisi tersebut memaksa otoritas untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi demi mencegah resiko lebih besar. Tugas pemadam mendinginkan lokasi setelah api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran.
Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran. Sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain, menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik triplek di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebakaran dipicu dari percikan api bekas membakar limbah. Awan panas na itu tadi yo. Iya aku nonton dampar. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter 5 buah dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok antara security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat berujung damai. Meskipun demikian, pengemudi dan juga 2 penumpang yang belakangan ini diketahui merupakan oknum anggota Polri tetap harus menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Meski berakhir damai, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan.
Dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai masih ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara pengemudian penumpang yang merupakan oknum anggota Polri masih menjadi pemeriksaan oleh Paminal. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bit Propam Polda Jawa Barat. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seorang petugas security yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun berujung cekcok dan rekaman viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas dan diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono juga menyebut security telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan untuk memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Bahkan Yusril juga ingatkan, iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Ya,
Sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi. Informasi lainnya pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Menurut Khozinuddin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya pengabulan eksepsi Puluhan rumah di kawasan Kasepuhan Adat Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kejadian ini sebanyak 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kesembuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan. Pemirsa, cekcok antara security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat berujung damai. Meskipun demikian, pengemudi dan juga 2 penumpang yang belakangan ini diketahui merupakan oknum anggota Polri tetap harus menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Meski berakhir damai, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai masih ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara pengemudian penumpang yang merupakan oknum anggota Polri masih menjadi pemeriksaan oleh Paminal. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bit Propam Polda Jawa Barat.
Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seorang petugas security yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun berujung cekcok dan rekaman viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas dan diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono juga menyebut security telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan untuk memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet. Berburu begal soalnya aya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Bahkan Yusril juga ingatkan, iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok.
Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi. Informasi lainnya pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Menurut Khozinuddin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya pengabulan eksepsi Puluhan rumah di kawasan Kasepuhan Adat Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kejadian ini sebanyak 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kesembuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik triplek di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebakaran dipicu dari percikan api bekas membakar limbah. Awan panasnya itu tadi ya. Ini aku dorong dampar. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter 5 buah dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan untuk memburu pelaku begal.
Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy ya. Sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Bahkan Yusril juga ingatkan, iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi. Informasi lainnya pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Menurut Khozinuddin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan.
Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya pengabulan eksepsi Puluhan rumah di kawasan Kasepuhan Adat Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat kejadian ini sebanyak 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kesembuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik triplek di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebakaran dipicu dari percikan api bekas membakar limbah. Awal panasnya itu tadi ya. Ini aku dorong dampar. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter 5 buah dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok antara security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat berujung damai. Meskipun demikian, pengemudi dan juga 2 penumpang yang belakangan ini diketahui merupakan oknum anggota Polri tetap harus menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Meski berakhir damai, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai masih ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara pengemudian penumpang yang merupakan oknum anggota Polri masih menjadi pemeriksaan oleh Paminal. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seorang petugas security yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun berujung cekcok dan rekaman viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas dan diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak
bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono juga menyebut Security telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sebelum Febri ditahan selama 5 hari berturut-turut, Kejaksaan Agung digeruduk mahasiswa. Masa mendesak ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditahan. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Mahasiswa menilai penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Lantaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Unjuk rasa kembali berlanjut pada Rabu 22 Juli hingga malam hari. Mahasiswa membakar spanduk dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa Aliansi BEM Kristiani seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis siang. Terlibat aksi saling dorong dengan aparat, mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jumat siang, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menuntut transparansi kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selain membawa spanduk dan orasi, para pengunjuk rasa juga melempar tikus hidup ke halaman dalam gedung kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih diskriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Dan saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan, termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johannes, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Caranya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Kan buat ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan SPDP kan kepada KPK. Nah, KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan. Apa permasalahan yang dihadapi? Oh ini Pak, mungkin karena disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Adriansyah disahkan kepolisian kepada Kejagung, sejumlah pihak pesimis Korps Adiaksa itu bisa transparan menangani kasus mantan jaksanya. Kritik paling keras salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud bahkan menyayangkan KPK diam saja. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut sejumlah pasal yang bisa digunakan KPK, salah satunya pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tengah menghadapi 3 perkara besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara untuk PT PLN. Masalah Febri kian rumit saat polisi menemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai 470 miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat.
Bersama rekannya Don Rito, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, mantan orang nomor 2 di Kejagung itu masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat
ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sengingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, kita ada terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhub menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Sengingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retret dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Wakil dan kepala daerah harusnya satu. Yang ini kita sebelumnya sudah koordinasi meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadi korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global.
Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain, menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pemirsa, di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait dengan kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan juga sekutunya. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini melibatkan 3 rudal canggih milik Iran, salah satunya rudal Emad dan Khaybar Shekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Shekan, Zulfikar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait milik Amerika Serikat. Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personil Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan juga konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil. Adapun dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi. Selain itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Ledakan besar terjadi usai drone menargetkan sebuah aset militer Amerika Serikat. Pangkalan Amerika Serikat terus menjadi target pasukan IRGC usai terus menggempur Iran tanpa henti. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qeshm, Selat Hormuz. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat. Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat mencegat rudal yang diluncurkan Iran di langit kota Zarko, Yordania. Serangan Iran dilancarkan usai serangan 13 malam berturut-turut dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM.
Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut. Sementara itu, militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah melakukan serangan lagi terhadap target militer Iran untuk malam ke-13 berturut-turut. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling serang selama 2 pekan terakhir. 4 warga Palestina dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa Tel. Ambulans yang membawa jenazah 4 warga Palestina tiba di rumah sakit khusus Nablus setelah mereka dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa Tel. Ratusan pelayat memadati pintu masuk rumah sakit. Di tengah suasana duka, tim medis membawa jenazah para korban ke dalam gedung untuk menjalani proses lebih lanjut. حصل في المنطقة هاي حصل اشتباكات بالحجارة بين بعضهم بين المستوطنين وبين الشباب أهل البلد. والمستوطنين أطلقوا النار على الشبان وتجمعوا المستوطنين وفي جيش كان موجود على المنطقة قاموا بإطلاق النار على الشباب وتم استشهاد 4 من الشباب الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وفي كمان 3 إصابات في المستشفى متواجدين. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk insiden tersebut dan menyebut sebagai sebuah pembantaian. Pemirsa, sekelompok pemukim Israel membakar pemukiman warga Palestina di desa Sura, Barat Daya, Nablus, tepi barat. Sedikitnya ada 6 rumah dan 5 kendaraan dilaporkan terbakar akibat serangan pemukim Israel. Kebakaran melanda permukiman warga Palestina di desa Sura, Barat Daya, kota Nablus, tepi barat pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan warga bersama petugas penyelamat berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah, kendaraan, serta lahan pertanian. Seorang personel militer Israel juga terlihat berada di sekitar lokasi. Media Palestina melaporkan puluhan pemukim Israel memasuki desa Sura dari arah barat, kemudian menganiaya sedikitnya 3 warga serta membakar 6 rumah, 5 kendaraan, dan lahan pertanian. Seorang pria berusia 74 tahun juga dilaporkan terluka akibat serpihan peluru setelah kendaraan yang ditumpanginya diduga menjadi sasaran tembakan pasukan Israel di pintu masuk desa. لما جيت استقبال الجيش قلت هذا ما بصير قال المستوطنين هزموا اللي يكون الجيش طب نفوت على طول نطفيهم قال ممنوع يا عم ضاربني ضارب بنتي هاي ضارب فتنا والله يطبقوا بين رجلين تمنا فتنا شوف دول الشباب الحلم الدار راح تضرب كله. Insiden ini terjadi setelah bentrokan mematikan di desa Tal yang menewaskan sejumlah warga Palestina serta anggota pasukan Israel. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus Palestina, memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه اخذوه وفكوا الاجهزه عنه
وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود، اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار، وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل، وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه، انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut. Pemirsa, merayakan Hari Anak Nasional 2026, sebuah aktivitas interaktif untuk eksplorasi potensi anak digelar di Jakarta. Tidak hanya mendampingi orang tua, juga bisa memanfaatkan layanan gratis yang memberikan rekomendasi aktivitas sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Morinaga menggelar kegiatan interaktif anak untuk mengenali minat dan kecerdasan sejak dini bertajuk Door of Future Advanced Intelligence Lab di The Dome Senayan Park, Jakarta. Tersedia wahana interaktif, mulai dari ragam permainan hingga robot canggih yang merangsang rasa ingin tahu dan juga kreativitas anak. Para orang tua juga bisa memanfaatkan layanan gratis yang membantu memberikan rekomendasi aktivitas sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, mulai dari kecerdasan linguistik, sosial, hingga kreativitas. Makanya kenapa di sini ada robot, kemudian juga ada berbagai aktiviti yang berbau futuristik gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita siap untuk menghadapi masa depan dengan tetap fokusnya adalah pada menggali potensi setiap anak Indonesia untuk terus dikembangkan ya, melalui apa? Melalui atensi atau perhatian dari orang tua, sehingga semua orang tua di Indonesia mengetahui apa yang menjadi potensi mereka dan dikembangkan, dan yang paling penting juga adalah didukung juga dengan nutrisi yang tetap berkualitas, karena pada dasarnya ini seiring berjalan beriringan. Program ini diharapkan mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari Jakarta, Givo Morisco, Dila Aulia, iNews melaporkan. Kejuaraan menembak Kapolri Cup Shooting Championship 2026 resmi digelar di Depok, Jawa Barat. Ya, selain sebagai sarana memperkuat sinergitas antar lembaga, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan keterampilan menembak atlet dan juga personil Polri. Adapun kejuaraan ini juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolri Cup Shooting Championship 2026 digelar di lapangan tembak Hugeng Iman Santoso, Korbrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kejuaraan diikuti oleh personil TNI Polri, perwakilan kementerian dan lembaga, anggota DPR, komunitas menembak, hingga masyarakat umum. Menurut Kapolri, kegiatan ini menjadi sarana melatih keterampilan atlet maupun personil Polri yang bertugas di lapangan. Untuk lebih meningkatkan sinergitas, kemudian juga teman-teman jadi para pimpinan redaksi juga ikut, dan ini juga bagian dari upaya kita terus untuk membangun sinergitas, membangun kerjasama dan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik, dan juga diikuti oleh